Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue baru aja kelar nonton anime Black Clover Movie. Dan setelah nonton sampai akhir, gue merasa kalau Black Clover Movie punya banyak kekurangan dalam hal cerita. Dan terkesan cuma anime yang jualan visual doang. Nah, kalau kalian penasaran pendapat gue lebih jauh soal movie ini, tonton video ini sampai habis. So, langsung aja, mari kita mulai. Movie ini dibuka dengan scene flashback yang memperlihatkan para kapten dan juga Julius yang bertarung melawan mantan kaisar sihir bernama Conrad. Diceritakan kalau Conrad adalah kaisar sihir yang sangat kuat, sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkan Conrad adalah dengan cara disegel. Setelah itu, kita diperlihatkan kerajaan Clover yang lagi mengadakan turnamen. Lalu ketika turnamen itu baru saja dimulai, Conrad malah muncul dan dia ngebuat kerusuhan di turnamen itu, bersama dengan para mantan kaisar sihir yang telah dia hidupkan. Dan selesai, sisa ceritanya hanya baku hantam doang sampai movie-nya habis. Lalu di tengah baku hantam itu, kita dikasih sedikit flashback dan juga backstory tentang Conrad dan juga para mantan kaisar sihir yang dia bawa. Atau kalau gua persimpel, intinya Black Clover Movie hampir nggak ada ceritanya, hanya baku hantam doang sampai habis. Bahkan backstory para mantan kaisar sihir pun tidak diceritakan secara jelas dan hanya diperlihatkan dalam bentuk beberapa scene singkat. Kalaupun kalian pengen sebut plot ini sebagai sebuah cerita, maka gue bilang kalau cerita tersebut adalah cerita super basic dan super pasaran dalam anime. Dan ini malah memperlihatkan betapa malasnya orang yang ngebuat cerita di movie ini. Coba kalian ingat-ingat, sudah berapa banyak anime yang bawa cerita seperti ini? Cerita tentang turnamen atau acara besar, dan tiba-tiba acara tersebut berujung pada kerusuhan. Contoh Naruto, ketika lagi ujian Chunin, ujung-ujungnya rusuh karena Orochimaru datang. Di rumah season 1 ketika lagi festival budaya, tiba-tiba rusuh karena ada yang pengen bikin bom. Shadow Garden di part 1 dan part 2, dua-duanya juga punya cerita tentang turnamen, dan dua-duanya juga berakhir dengan rusuh. Dan silakan kalian lanjutkan sendiri. Yang gua sayangkan, padahal visual di Black Clover itu udah jor-joran banget, tapi ceritanya malah terlalu basic. Buat gua, apalah artinya anime dengan gambar super bagus kalau ceritanya malah ngebuat kita tidak tertarik. Nah, ngomongin soal visual, gua rasa ini adalah satu-satunya alasan kenapa gua bisa sebut Black Clover Movie bagus. Mulai dari detik pertama sampai detik akhir, movie ini visualnya benar-benar kagak ngotak dan kelihatan banget kualitas visualnya sebagai suatu anime movie. Kalau kita bandingkan dengan beberapa movie anime terakhir yang rilis, seperti One Piece Red dan Tensura Movie, gua rasa visualnya Black Clover Movie berada di atas semua movie tadi. Meskipun memang movie ini menggunakan banyak gambar CG, dan CG-nya kentara banget. Tapi setidaknya, gambar CG yang digunakan masih sangat bisa diterima dari kebanyakan CG di anime. Tapi sekali lagi, masalahnya tuh ada di cerita yang terlalu biasa untuk sekelas anime movie. Ini yang bikin gua males sama movie yang bawa-bawa embel original story. Mau Tensura Movie ataupun Black Clover Movie, keduanya sama-sama lemah di story dan kesannya cuma pengen milking franchise-nya dengan ngejual nama besar mereka. Karena tujuannya cuma pengen milking, jadinya ceritanya pun dibuat seadanya saja. Yang penting movie-nya rilis dan orang-orang keluarin uang buat nonton movie-nya di bioskop. Tapi setidaknya Black Clover Movie masih lebih mendingan daripada Tensura Movie. Kalau Tensura Movie terkesan cuma jualan fanservice dengan menampilkan beberapa karakter baru. Sedangkan Black Clover Movie justru jualan fanservice dalam bentuk visual yang gak main-main. Nah, masih ngomongin soal cerita, entah kalian sependapat atau tidak, tapi ketika lagi nonton movie ini, gue merasa seperti lagi nonton Naruto, terutama ketika lagi ujian Chunin. Soalnya, premisnya tuh mirip banget. Seperti yang gue sebutkan tadi, di Naruto, ketika lagi ujian Chunin, Orochimaru datang dan ngerusuh. Sama seperti Conrad yang juga datang dan ngerusuh di movie ini. Nah, pada saat itu, Orochimaru datang sambil membawa 2 Hokage yang dihidupkan kembali. Sama seperti Conrad yang juga datang bawa 3 kaisar sihir yang dihidupkan kembali. Cuma bedanya kalau di Naruto, Hokage ketiga masih bisa ngasih perlawanan ke Orochimaru dan juga para Hokage yang dihidupkan. Sedangkan di Black Clover, Julius cuma bisa jadi beban doang dan yang ngelawan adalah para bawahannya. Bahkan ada satu scene yang betul-betul mirip seperti Naruto, yaitu ketika Princia bertarung melawan Mereoleona. Di sini, Princia terpaksa harus bertarung dengan kekuatan penuhnya, dan Princia ngomong kalau dia mengakui kekuatannya Mereoleona. Buat gua, scene ini mirip seperti pertarungan Madara melawan Guru Gai ketika Madara ngomong kalau dia mengakui kekuatannya Guru Gai. Cuma jelas, scene Madara ke Guru Gai jauh lebih ikonik dan lebih epic daripada scene-nya Princia dan Mereoleona. Gua juga suka dengan semua desain karakter para kaisar sihirnya. Kelihatan banget kalau desain mereka difikirkan baik-baik sehingga ngebuat mereka terlihat seperti karakter yang keren dan juga kuat. Lalu kalau ngomongin soal lagu, jujur ya, gue sih nggak terlalu kena dengan lagunya. Kalau nggak salah, ada 2 lagu yang muncul di movie ini, dan keduanya muncul ketika Asta lagi bertarung melawan Conrad. Tapi tetap saja, kedua lagunya sama sekali tidak berkesan, setidaknya untuk gue pribadi. Kurang lebih seperti itu pendapat gue soal Black Clover Movie. Sekarang, mari kita bahas lebih jauh soal movie ini dan beberapa keanehan yang gue rasakan. Kalau kalian udah ke-trigger hanya karena pendapat gue yang tadi, gue saranin mending berhenti nonton video ini. Karena mulai dari sini, bacotan gue bakalan makin parah.
Pertama, karena movie ini hampir nggak ada ceritanya. Jujur gue capek nontonnya, karena isinya cuma baku hantam dan pamer visual doang. Syukurnya nih, gue nonton movie ini di Netflix, jadi masih bisa gue pause dan istirahat sebentar setelah nonton setengah movie-nya. Kedua, gue adalah orang yang udah lama nggak ngikutin anime Black Clover, dan gue hanya baca manga, itu pun cuma sampai Julius mati. Nah, gue baru nonton Black Clover lagi di movie ini, karena movie ini adalah original story dan bukan cerita canon. Jadi setidaknya masih bisa gue ikuti. Di sini gue baru nyadar kalau ternyata badannya Asta aneh banget. Badannya pendek, mukanya polos alias baby face, tapi badannya berotot, dan berototnya tuh berotot yang kekar banget. Buat gue yang udah lama nggak ngikutin Black Clover, dan tiba-tiba ngeliat bentukan Asta yang kayak gini, rasanya sih aneh banget, dan gue butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Tapi sepanjang gue nonton movie-nya, gue hampir tidak terganggu dengan bentukannya Asta. Kecuali di satu momen, yaitu ketika Asta lagi berada di cabang 0. Buat gua, Asta di scene ini aneh banget. Badannya pendek tapi berotot banget, dan ototnya malah ngebuat Asta jadi kelihatan lebar. Ditambah kepalanya digambar terlalu besar. Bahkan setelah gua ukur, kepalanya Asta sama lebar dengan dadanya. Istilahnya tuh tidak proporsional. Malahan ketika pertama kali lihat, gua malah merasa kalau Asta mirip seperti meme Uganda Knuckle karena sama-sama pendek tapi lebar. Aneh banget ya, padahal jualan utama movie ini adalah visual, tapi giliran gambarnya Asta malah dibuat seperti ini. Dan terakhir yang pengen gua bahas adalah soal kaisar sihirnya. Lagi-lagi kaisar sihir. Terakhir kali gua buat konten Black Clover juga ngebahas soal kaisar sihir, yaitu Julius yang mati di pertarungan pertamanya. Entah kenapa ya, gua kayak tidak cocok gitu dengan karakter kaisar sihir di Black Clover. Jadi di movie ini kita diperkenalkan dengan 4 orang mantan kaisar sihir, yaitu Princia sang kaisar sihir ke-11, Jester sang kaisar sihir ke-16, Edward sang kaisar sihir ke-20, dan Conrad sang kaisar sihir ke-27. Nah, kalau kalian nonton movie ini sampai habis, kita diperlihatkan Julius yang ngomong ke Asta. Bagaimana Asta? Kaisar sihir hebat kan? Dan Asta membalas, aku tahu itu. Suatu saat nanti aku akan sehebat mereka. Kalimat ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita kalau sebenarnya Black Clover movie bukan cuma ngejual visual, tapi juga pengen ngejual karakter kaisar sihir dan memperkenalkan mereka semua di sini. Tapi masalahnya, setelah gue nonton sampai tamat, bukannya gue makin respect sama kaisar sihir, gue malah makin sadar kalau kaisar sihir hanyalah gelar doang. Bagaimana tidak? 3 dari 4 kaisar sihir yang muncul di movie ini malah diceritakan kalah. Si Princia kalah by one ngelawan Mereoleona yang adalah mantan kapten, padahal Princia adalah mantan kaisar sihir. Si Conrad kalah ngelawan Asta, padahal Conrad mantan kaisar sihir. Meskipun kekalahan Conrad masih bisa gue terima karena dia ngelawan MC di Black Clover. Dan yang paling parah, si Edward malah kalah ngelawan Kroco dari Guild Black Bull. Bukan kalah ngelawan kapten, bukan kalah ngelawan mantan kapten, bukan juga kalah ngelawan karakter utama, tapi kalah karena dikeroyok orang-orang dari Black Bull. Setelah gue cek di Wiki Fandom, tertulis jelas kalau Wizard King atau Kaisar Sihir adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin sekaligus penyihir terkuat di Kerajaan Clover pada masa itu. Dengan kata lain, kalau bersatu, seluruh anggota Black Bull tanpa Yami dan Asta sudah sama kuatnya dengan Kaisar Sihir ke-20 atau penyihir terkuat di generasi ke-20. Gue tanya nih ke kalian nih, kira-kira masuk akal nggak power level semacam ini? Kroco bro, istilahnya mereka tuh cuma orang biasa, bukan MC, bukan karakter utama, bukan juga kapten. Tapi mereka menang lawan Kaisar Sihir, sang penyihir terkuat dengan pengalaman tempur yang pasti melebihi semua anggota Black Bull. Bisa kebayang gak tuh, masih Kroco doang, belum dapat gelar, dan juga umurnya belum dewasa. Tapi mereka mampu ngalahin Kaisar Sihir. Apa kabar kalau mereka semua sudah dewasa dan sudah jadi orang penting? Mungkin dewa juga bisa mereka kalahin. Satu-satunya kaisar sihir yang gue respect cuma Jester, karena sampai akhir dia tidak tumbang sama sekali. Padahal dia ngelawan 3 orang kapten dan juga Yuno full power. Ini kaisar sihir yang gue mau, dan ini kaisar sihir yang pantas menyandang gelar sebagai penyihir terkuat. Walaupun memang dia berhasil bertahan karena saat itu pasokan mananya tidak terbatas. Nah, setelah ngeliat kaisar sihir yang bisa kalah semudah itu, dan di akhir movie Julius malah ngomong kalau kaisar sihir itu hebat, gue cuma bisa nanya balik, sebelah mana hebatnya mas? Apa Princia hebat karena dia kalah by one lawan mantan kapten? Atau Edward hebat karena dia kalah dikeroyok Black Bull? Lalu apa bedanya kaisar sihir sama orang biasa kalau mereka ternyata secupu ini? Karena hal ini, gue jadi lebih bisa memaklumi kekalahan Julius di cerita utamanya, terlepas dari dia sengaja atau tidak. Setidaknya, kekalahannya Julius masih bisa dimaklumi, karena dia harus bertarung sambil melindungi satu kerajaan. Dan kekalahannya Conrad masih bisa diwajarkan, karena dia bertarung melawan MC yang punya plot armor. Tapi, bagaimana dengan Edward dan Princia? Mereka berdua tuh sama sekali tidak diceritakan sedang sakit, tidak sedang melindungi apa-apa, dan tidak ada apapun yang membatasi kekuatan mereka. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di movie adalah full powernya Princia dan juga Edward. Dan ujung-ujungnya, mereka masih tetap kalah. Dan yang paling parah, Edward malah kalah ngelawan kroconya Black Bull.
Nah, alasan paling logis kenapa Kaisar Sihir bisa kalah, terutama si Edward, karena pada dasarnya, kekuatan para anggota Black Bull dibuat terlalu unik dan jatuhnya bisa jadi OP, tergantung kemauan si penulis, apakah pengen ngasih plot armor atau tidak. Sementara giliran karakter Kaisar Sihir, kekuatannya malah dibuat terlalu simpel, cuma ngendalin es doang, dan esnya bisa digerakin layaknya makhluk. Sangat disayangkan sih, giliran bikin karakter Kroco, kekuatannya dibuat seunik dan sekreatif mungkin. Tapi giliran ngebuat karakter Kaisar Sihir yang notabene penyihir terkuat, malah kekuatannya dibuat terlalu simpel. Jadi, kalau mereka adu kekuatan, sudah jelas kekuatan yang lebih simpel punya potensi kalah lebih besar. Nah, andaikan semua Kaisar Sihir di movie ini tidak ada satupun yang diceritakan kalah, kecuali Conrad, gua mungkin bakalan lebih terima. Minimal, Princia dan Edward diperlihatkan bertahan, dan masih bisa berdiri gagah sampai akhir seperti Jester. Dan ujung-ujungnya mereka berhenti hanya karena Conrad sudah kalah duluan. Gue sih pasti bakalan lebih respect sama mereka, dan gue akan sangat setuju ketika Julius berkata kalau Kaisar Sihir itu hebat. Ya intinya, sama seperti yang gue bilang di awal, Black Clover Movie cuma jualan visual doang. Giliran bagian cerita dan karakter Kaisar Sihirnya malah kerasa kurang banget buat gue. Gue nggak tahu ya, mungkin ekspektasi gue aja yang ketinggian soal gelar Kaisar Sihir, makanya gue sulit menerima kenyataan kalau mereka ternyata cupu. Padahal Kaisar Sihir adalah tujuan akhirnya Yuno dan Asta. Tapi lama-kelamaan, gue makin merasa kalau tujuan itu sama sekali tidak berharga. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian suka dengan Black Clover Movie ini? Atau kalian sama seperti gue yang merasa kalau Kaisar Sihirnya terlalu cupu? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.